Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bustanil Arifin SH, mediator bersertifikat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak yang bisa meluangkan waktunya untuk mediasi di ruangan ini. Dan juga saya berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang sudah mempercayakan kepada saya sebagai mediator bapak-bapak sekalian. Baik. Adapun maksud dan tujuan mediator memediasi persengketaan bapak-bapak sekalian untuk dapat bisa lebih cepat menyelesaikan perkara bapak-bapak sekalian. Dan jika tidak dapat diselesaikan di dalam jalur perdamaian, maka akan memakan waktu yang lebih panjang di proses peradilan, karena ada upaya-upaya hukum yang akan ditempuh seperti banding dan seterusnya. Dan kehadiran saya sebagai mediator bersifat netral, tidak berpihak kepada bapak-bapak sekalian antara penggugat dan tergugat. Dan saya juga bukan pengambil keputusan dari perkara bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, saya bersama bapak-bapak sekalian akan membuat kesepakatan ataupun aturan di dalam menjalankan proses mediasi. Itu yang pertama, jika pihak penggugat lagi berbicara, maka pihak tergugat dilarang untuk mendahului ataupun menginterupsi perkataan penggugat. Begitu juga sebaliknya, pihak tergugat apabila sedang berbicara, pihak penggugat tidak dapat menginterupsi ataupun menyela. Yang kedua, selama berjalannya mediasi ini, para pihak dilarang untuk merokok. Baik. Yang ketiga, selama menjalankan mediasi ini, para pihak juga dilarang menggunakan HP. Baik. Yang keempat, para pihak dilarang berkata kasar ataupun berkelakuan tidak sopan kepada para pihak yang lain. Baik, bisa kita sepakati itu bapak-bapak sekalian? Sepakat ya. Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Apabila mediasi bersituasi tidak kondusif ataupun kurang tenang, saya akan mengambil langkah. Yang mana langkah yang saya ambil berupa mediasi secara kaukus. Bagaimana, apakah bisa kita sepakati bersama? Bisa, Pak Mediator. Oke, terima kasih bapak-bapak sekalian. Sedikit saya menjelaskan tentang mediasi, metode mediasi kaukus. Metode mediasi kaukus itu yaitu metode mediasi yang mana mediator akan berbicara secara terpisah kepada bapak-bapak para pihak yang bersangkutan yang berperkara. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak Mediator. Baik. Proses mediasi ini diberi waktu selama 30 hari. Apabila ada titik temu yang memungkinkan terjadinya perdamaian, akan ditambah lagi 30 hari ke depan, maka akan menjadi 60 hari untuk menyelesaikan persoalan mediasi ini. Baik, langsung saja kita menetapkan jadwal mediasi. Karena hari ini hari Senin, maka kita sepakati mediasi kita setiap hari Senin selama 1 bulan, berulang-ulang setiap hari Senin. Apakah bapak-bapak sekalian sepakat? Izin Pak Mediator. Ya.
Tadi Pak Mediator mengatakan jadwal kita selama 30 hari. Iya. Karena bertepatan hari ini hari Senin, jadi jadwal mediasi kita disepakati di hari Senin. Berarti setiap minggunya di hari Senin kita hadir di sini, Pak Mediator. Benar Pak. Selama sebulan setiap minggunya di hari Senin kita berjumpa di sini dengan agenda mediasi Bapak-Bapak sekalian. Apakah prosesnya itu kita hadir sendiri tanpa diundang, apa menunggu undangan lagi Pak Mediator? Kita bersepakatan kita langsung berjumpa di sini setiap hari Senin. Berarti tidak perlu diundang Tidak lagi? lagi diundang karena kita sudah mempunyai, kita di sini bertujuan menetapkan jadwal, mengagendakan pertemuan-pertemuan kita ke depannya berikutnya. Terima kasih Begitu. Pak. Baik, saya beri kesempatan kepada para pihak untuk dapat menjelaskan apa duduk persoalan dari perkara ini. Baik, dan dimulai dari penggugat. Saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya di sini sebagai pihak bank ataupun pihak penggugat ingin menjelaskan pokok permasalahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwasanya dibenarkan bahwasanya pihak penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat yaitu Bapak Dian sebesar 100 juta rupiah. Dengan total pinjaman 100 juta rupiah itu diberikan jangka waktu pinjaman yaitu sebesar selama 12 bulan. Dan pembayarannya itu sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Kemudian permasalahannya yaitu yang kedua, di bulan pertama hingga bulan kelima pembayarannya lancar. Namun pada bulan ke-6 hingga bulan seterus pembayarannya tidak ada lagi pembayaran yang kami terima oleh pihak tergugat. Dan kami coba mencari tahu apa sebenarnya permasalahan. Kami menanyakan mengapa tidak membayar kewajibannya. Dan mungkin ada permasalahan dari pihak tergugat yang mungkin nanti bisa dijelaskan apa sebenarnya permasalahannya. Sehingga maka dari itu saya ingin menyelesaikan solusi ini dengan adanya pihak mediator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Penggugat atas penyampaian dulu persoalan dari pihak penggugat. Baik, terusnya saya berikan waktu untuk menjelaskan apa yang menjadi duduk persoalan menurut pihak penggugat. Saya persilakan Bapak. Terima kasih Bapak Mediator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi penjelasan sedikit tentang duduk permasalahan ini. Saya sebenarnya mengakui Bapak Mediator, saya juga berterima kasih kepada pihak bank yang dahulu telah memberikan pinjaman kepada saya sebesar 100 juta, yang mana uang tersebut saya gunakan untuk modal usaha saya. Pada dasarnya saya juga tetap berterima kasih sehingga saya tetap berpikir baik untuk membayar tanggung jawab saya atas pinjaman saya. Di bulan pertama sampai di bulan kelima saya tidak macet. Saya tetap melaksanakan apa yang seharusnya saya kerjakan sebagai peminjam. Namun di bulan ke-6 dikarenakan adanya pandemi, usaha saya juga dikategorikan menurun atau macet lah. Sehingga saya terbengkalai untuk membayar kewajiban saya terhadap bank. Jadi sampai saat ini saya juga belum bisa untuk membayar itu. Mungkin itulah yang alasan salah satu saya mengapa saya tidak bisa membayar kewajiban saya dalam bentuk pembayaran hutang kepada pihak bank. Begitulah Bapak Mediator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Tergugat. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan dulu persoalan dari permasalahan Bapak ini dikarenakan pandemi, Pak ya. Iya, Bapak Mediator. Terima kasih Pak atas pemaparan ini ya Pak. Baik, selanjutnya Bapak-bapak sekalian, saya ingin menanyakan apakah para pihak ataupun lebih tepatnya yang pertama Bapak Penggugat, apakah ada usulan proposal perdamaian? Baik Pak, kami selaku pihak bank memberikan usulan perdamaian kepada pihak tergugat untuk membayar ataupun kewajiban yang sisanya yang belum dibayar, di mana sisa pinjaman yang awalnya itu pokoknya 70 juta
kemudian denda yang telat bayarnya itu sebesar 20 juta, yang berjumlah sehingga 90 juta. Kami memberikan proposal perdamaian yaitu keringanan, yang awalnya dendanya itu sebesar 20 juta kami kurangi 10 juta, sehingga total keseluruhannya dari 90 juta menjadi 80 juta. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Penggugat atas pemaparan usulan proposal Bapak. Baik, terima kasih Bapak pihak penggugat atas usulan proposal perdamaiannya. Berikutnya, bagaimana tanggapan dari pihak penggugat atas usulan proposal perdamaiannya? Terima kasih Bapak Mediator yang telah memberikan masukan kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada pihak bank yang mau mengurangi denda dari 20 juta menjadi 10 juta. Saya terima kasih banyak kepada pihak bank. Tapi sembari dari itu semua, saya juga memohon alangkah apabila bisa semua denda keterlambatan saya itu dihapuskan. Jadi saya hanya bayar sisa pinjaman plus bunga sebesar 70 juta. Itulah kesanggupan saya untuk membayar dan mencicil kembali seperti semula. Baik. Berarti kesimpulannya Bapak tergugat atau Bapak Dian Hadian ini meminta agar denda itu bisa tidak dibayarkan ataupun dihapuskan lah. Iya. Begitu. Bagaimana Pak kira-kira? Baik Bapak Mediator, Ya. melihat dari itikat pihak tergugat atas kemauannya untuk membayar pinjaman tersebut, kami selaku pihak bank setuju dengan apa yang disampaikan oleh pihak tergugat untuk menghapus denda keterlambatan pembayaran yaitu sebesar 20 juta, sehingga yang perlu dibayarkan hanya pokok pinjaman saja sebesar 70 juta. Baik. Namun ada satu hal yang perlu ditekankan ataupun digarisbawahi. Nah, apabila nanti terjadi lagi gagal bayar oleh pihak tergugat terhadap bank, maka dari ini kami memberikan catatan yaitu pertama, apabila pihak pertama tidak menyelesaikan kesepakatan damai, maka pihak bank secara otomatis akan melelang agunan yang telah diagunkan kepada pihak bank melalui KPKNL. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Bapak Penggugat, dan Bapak Penggugat juga sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Penggugat. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, apakah ada dari pihak penggugat ataupun tergugat ingin menghadirkan ahli? Bagaimana? Tidak Mediator, karena kami juga sudah sepakat untuk menyelesaikan sampai di sini aja melalui mediasi. Saya rasa tidak perlu lagi menghadirkan ahli Bapak Mediator. Bagaimana Bapak? Mungkin sudah cukup dengan mediasi. Oke, berarti alhamdulillah kita menurut kesimpulannya ini kita berkesepakatan untuk damai Pak ya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan surat kesepakatan perdamaian. Nah, untuk bisa kita ajukan ke peradilan majelis hakim supaya menerbitkan akta pandandi. Begitu Pak ya. Baik. Baik. Saya bacakan saja apa isi-isi dari kesepakatan perdamaian antara pihak penggugat dan Bapak pihak tergugat. Baik, saya bacakan ya Pak ya. Kesepakatan perdamaian. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 September 2022, bertempat di Pengadilan Agama Medan dalam proses mediasi perkara nomor 12-345-7 antara Bank Amanah Insan Cipta melawan saudara Dian Hardian Silalahi, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Pasal 1, berkesepakatan menempuh jalur damai dengan memberi waktu tambahan terhadap Bapak Dian Hardian Silalahi untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Oke. Pasal kedua, memberikan keringanan, menghapus denda-denda yang ada. Baik. Pasal 3,
apabila saudara Dian Hardian Silalahi tidak bisa dan kembali wan prestasi ataupun ingkar janji, maka pihak bank berhak untuk melelang agunan yang terdapat pada terdakwa. Baik, pasal 4, biaya mediasi ditanggung bersama pihak. Pasal kelima, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator. Penggugat Bank Syariah Amanah Insan Cipta, tergugat Bapak Dian Hardian Silalahi, mediator Bustanil Arifin SH, ditandatangani. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, berkas ini akan saya teruskan ke majelis hakim guna untuk menerbitkan akta pendalilan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.